kelas 9, subtema 2, pembelajaran 1. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, semangat, Allahu Akbar. Ya, harus semangat ya, kita hari ini akan mulai pembelajarannya. Untuk mulainya, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jenis-jenis sumber daya alam ada dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Contohnya adalah hasil pertanian yang ada padi, sayur, dan buah-buahan, dan ada hasil perkebunan, contohnya kelapa sawit, kopi, dan juga ada hasil peternakan, contohnya adalah daging, telur, dan juga ada hasil perikanan, ada ikan tuna, ikan tongkol, udang, ikan nila, dan lain-lain. Dan ada hasil hutan, yaitu pohon jati, madu, dan lain-lain. Lalu kita masuk pada yang kedua, yaitu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa memerlukan waktu berpuluh-puluh juta tahun atau bisa juga memerlukan waktu beratus-ratus juta tahun. Itu contohnya adalah pertama bukan logam, yaitu aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu ada logam seperti perak dan emas, pasir besi, dan juga timbal. Lalu ada dari industri, yaitu berlian, belerang, batu kapur, dan yodium. Berlian biasa dijadikan oleh manusia sebagai perhiasan. Lalu yodium dijadikan sebagai garam. Sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau biotik. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang contoh tumbuhan adalah sayur dan hewan. Contohnya adalah ayam, ikan. Lalu ada dan hayati. Sumber daya alam dan hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau makhluk yang tidak hidup. Contohnya adalah air, angin, tanah, dan hasil tambang. Itu merupakan contoh dari yang bukan berupa makhluk hidup. Lalu ada sumber daya alam sebagai modal utama. Mengapa sumber daya alam dapat dijadikan sebagai modal utama pembangunan? Karena contohnya ibu contohkan ya, ada rempah-rempah. Rempah-rempah itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk dalam memasak dan untuk obat-obatan, lalu untuk kecantikan. Dan rempah-rempah itu kita jual ke luar negeri atau kita ekspor ke luar negeri, dan setelah kita ekspor kita akan mendapatkan uang. Lalu uang tersebut bisa untuk membangun infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan juga digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Alasan sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan adalah karena dengan menjual atau mengekspor sumber daya alam Indonesia seperti bahan tambang dan hasil pertanian ke luar negeri, maka kita akan mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan negara kita.
usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Pada umumnya, sumber daya alam akan dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan, untuk bahan bangunan, dan sebagai pembantu pekerjaan berat manusia. Itu adalah untuk kegiatan ekonomi. Contohnya itu seperti jika kita simpulkan, sumber daya alam sangat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Dan juga perlu kita ketahui, yaitu sumber daya alam dari kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bisa kita gunakan atau kita gunakan dalam seperti contohnya sehari-hari kita. Apa contohnya? Yaitu ada kelapa sawit. Kelapa sawit itu bisa dijadikan margarin atau blue band, mentega, lalu minyak goreng, lalu juga menjadi sabun. Maka dari itu anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun kita harus bijak dalam penggunaannya karena jika sumber daya alam sudah habis, maka kita akan kesulitan di masa depan nanti. Lestarikan lingkungan